Begitu juga Alexis Sanchez. Sanchez tuh kreatif banget, pinter banget, sayang banget dia sering cedera dan Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. teman-teman kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Simone Inzaghi di 8 pertandingan terakhir berhasil membawa Inter 7 kali menang, 1 kali seri, 17 gol dari 167 tembakan. Gokil. 4 gol kebobolan dan 5 kali clean sheet. Kita sering banget menang 2-0 dan yang paling gokil lagi, sekarang ini kita termasuk penalti FC nih. Kita udah mulai diejek-ejek nih. Kita kayak Milan musim lalu banyak banget penalti. Tunggu ya, gue ada catatannya. Sejauh ini kita 8 kali penalti, disusul Napoli 7, kemudian Juventus 5. Tetapi memang sejujurnya, gue ngelihat nih ya, penalti kita tuh jarang yang, gak ada bahkan yang kontroversial. Penalti kita tuh emang karena Inzaghi. Penalti itu kan bisa dibuat ya, artinya ketika penetrasi banyak di kotak penalti ya banyak kemungkinan handsball, pelanggaran, dan gaya main Inzaghi memang penetrasi yang langsung ke kotak penalti. Makanya dia punya peluang besar untuk bikin penalti. Waktu dia di Lazio pun sering banget penalti. Jadi kalau teman-teman setuju nggak nih kita disebut penalti FC? Apakah kita memang penalti yang mengada-ngada? Menurut gue Inter nggak ada ceritanya sih. Wah, penalti mengada-ngada. Catatan menarik lagi di pertandingan lawan Spezia ini, di video sebelumnya gue bilangnya Siena, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah mengoreksi ya. Terus ada juga yang ngasih saran, tolong dong Bang, tampilin video highlightsnya. Itu udah gue coba tapi kena copyright. Ini gue 1 kali lagi nyantumin video langsung ke ban selamanya nih, nggak bisa, gue nggak mau lagi. Oke, gara-gara Napoli seri lawan Sassuolo, kita jadi berjarak berapa? 2 poin doang ya sama Napoli ya. Tolong dikoreksi teman-teman. Sementara sama Milan kita cuma beda 1 poin. Kita benar-benar harus berterima kasih sama Sassuolo. Sassuolo ini yang membuat Milan sama Napoli tergelincir. Pertandingan tadi malam tanpa diduga-duga banyak banget yang cedera. Setelah Ranocchia cedera, sekarang nyusul lagi Bastoni. Sebelah kirinya Di Marco dan sebelah kanannya Danilo D'Ambrosio. Tapi malah clean sheet. Dan Di Marco bagus banget sih main jadi back kiri. Jadi kayaknya musim depan menurut gue Di Marco lebih baik jadi pelapisnya Bastoni. Terus gantiin Kolarov ya. Kolarov jual aja. Ntar jadinya si Perisic diperpanjang sama ambil Kostic. Jadi kita sebelah kiri biar Perisic sama yang lain deh. Di Marco kalau main sebagai wingback malah nggak begitu bagus. Dia lebih bagus jadi center back. Pertahanannya bisa berkembang, tapi dari sisi menyerang juga dia ngebantunya sangat bagus. Danilo D'Ambrosio juga main bagus, tapi yang terutama lagi Gagliardini jadi main jadi starting line up dan mencetak golnya bagus lagi. Tetapi menurut gue man of the match-nya sekali lagi Hakan Çalhanoğlu, walaupun dia nggak mencetak gol sama sekali, padahal aduh sayang banget. Si Hakan ada satu tuh yang one-two sama siapa ya? Sama Lautaro yang tendang meliuk gitu, terus akhirnya 1 shot sayang banget nggak gol. Tapi Hakan menurut gue bagus banget dan gue senang 2 pertandingan terakhir Sensi mulai main walaupun cuman ya 10 menit, 5 menit atau 15 menit. Tetapi Sensi setiap kali dimainkan selalu membuat peluang emas. Begitu juga Alexis Sanchez. Sanchez tuh kreatif banget, pinter banget, sayang banget dia sering cedera dan sempet ngoceh nggak perlu itu loh. Aduh gila, emang kreatif banget Sanchez. Kalau teman-teman mendingan jual Sanchez apa enggak sih? Sanchez tuh berguna banget sebetulnya, tapi sering cedera dan ngambekannya itu loh yang bikin males. Handanovic juga bikin penyelamatan 3 kali. Menurut catatan gua, dia adalah salah satu pemain yang membuat kita konsisten akhir-akhir ini. Kita menjadi tim di Eropa yang unbeaten paling lama di home, di kandang. Gokil, Inter. Yang nggak kalah menarik dari catatan yang gue baca ketika pertandingan setelah pertandingan Spezia adalah heat map-nya Brozovic. Heat map itu posisinya Brozovic di lapangan selama pertandingan. Gokil. Hampir semua lini ada dia. Aduh, ada WhatsApp masuk. Hampir semua lini ada Brozovic. Emang Brozovic ini musimnya makin hari makin keren di tangannya Inzaghi. Brozovic makin menunjukkan tajinya. Cuma sayangnya si Dumfries masih belum menunjukkan kemampuan terbaiknya. Padahal Darmian 14 hari cedera. Aduh, Darmian, Ranocchia. Itu kali ya yang membuat Ranocchia emang gak layak jadi pemain inti. Karena dia baru main berapa hari berturut-turut aja langsung cedera. Kemudian Gagliardini ini 14 gol selama membela Inter.
jumlah golnya lebih banyak dibandingkan golnya Kile Gonzalez, Gulli, Banega, Dalmat, Van der Media. Di jumlah-jumlah tuh golnya masih banyakan Gagliardini, tetap legend Inter. Tapi sekali lagi kita punya peluang emas banget untuk Capolista di akhir 2021 ini, dan kita harus berterima kasih sama Sassuolo sih. Mereka yang membuat membuat Napoli dan Milan tergelincir. Gua sangat menyoroti Hakan Calhanoglu. Dia persis seperti Eriksen. Ketika selesai pertandingan Milan, tiba-tiba Milan kan juga kan Eriksen juga gitu. Waktu free kick lawan Milan, setelah itu mainnya bagus banget. Hakan bagus banget. Mobile, ikut bertahan, nekelnya udah kayak Vidal, distribusiin bola, ciptain peluang. Aduh, ini lawan Roma kita beruntung karena Karsdorp sama Tammy Abraham nggak main. Ini akhir pekan ini menjadi akhir pekan yang sangat nostalgic bagi kita. Untuk pertama kalinya menyambut Mourinho, pelatih yang legendaris, membuat kita treble, tapi semoga nggak membawa trouble bagi pertandingan besok. Kita harus banget menang karena Milan sama Napoli mereka masih bertemu, saling bertemu. Itu kesempatan mereka kehilangan poin dan kita ngebalap. Di Inter lawan Spezia, Inzaghi menunjukkan kematangannya, sudah memahami bagaimana Inter tidak perlu menang telak-telak lagi. Inzaghi udah nggak kayak waktu itu, mau nyerang terus. Sekarang 2-0 aja udah cukup, tidak ada kebobolan, dan gol pertama kita lewat, gue jadi lupa golnya pertama kita itu, Gagliardini tadi gue udah ngomong pikun, tadi gara-gara ada orang ngetok pintu. Gagliardini gokil, dan yang penaltinya Lautaro gue bingung kenapa Lautaro yang ngambil ya, nggak Hakan Calhanoglu, mungkin karena si penaltinya handsballnya yang ngebuat si Lautaro kali ya. Padahal menurut gue ya udah sih si Hakan aja, deg-degan gue ngelihat Lautaro ngambil penalti itu sama deg-degannya kayak ngelihat Gagliardini starting line up kok menurut gue. Dumfries beberapa kali dia masih belum pede untuk nge-shoot, padahal dia sprintnya gokil, berapa kali ada menang lari, tapi juga kalau passing, crossing kan emang kelemahan dia. Kekuatan utama dia adalah menusuk dan mencetak gol, tapi sayangnya dia masih malu-malu. Sementara dari sisi bertahan, ya memang begitulah. Dumfries. Untuk teman-teman gimana, pede nggak kita nih Capolista dan lawan Spezia? Lawan Spezia ya ini ya Inter ya, maksudnya mainnya tenang, kita nyiptain banyak peluang. Kita lihat ya statistiknya nih, pasti lawan Internya si Inzaghi ini nggak perlu takut kehilangan nggak bisa nyetak gol, nyiptain peluangnya tuh gokil tuh, lihat 11 shot on target, lawannya Spezia cuma 4, shot off targetnya 12, block shotnya kita 7, possession footballnya 6-3. Emang waktu lawan Venezia juga gitu. Kita tuh menangnya kayaknya cuma 2-0. Sementara kalau kayak Napoli lawan Venezia semua gitu kan menangnya bantai-bantai. Kita enggak, kayaknya 2-0, 3-0, 3-1 tuh bagi Simone Inzaghi udah cukup, karena yang penting menang terus gak ada yang cedera. Kelebihan Inzaghi itu sih, rotasi pemainnya mulus banget. Vidal dimasukin. Vidal cedera gak sih tuh akhirnya? Sempat agak pincang kan dia di menit-menit terakhir. Coba kita baca ini ya, komentar-komentar press setelah pertandingan. Coba sebentar. Kita semoga Bastoni, terus siapa lagi? Darmian udah pasti nggak bisa main. Ini lawan Roma kita pincangnya juga sepincang-pincang nggak sih? Dumfries nih setelah pertandingan ngomong gini, my teammates are helping me very much. Teman-teman gue membantu gue sangat banyak, especially Stefan de Vrij, jelas lah ya, terutama Stefan de Vrij, ya iyalah dia sama-sama dari Belanda. But also Ivan Perisic and Edin Dzeko, ya pemain paling senior. It's really important for me to settle into the team because I don't speak Italian yet. Ini adalah penting bagi gue untuk segera nyaman, bisa membaur dengan teman-teman, karena gue sampai sekarang belum bisa berbahasa Itali. The fans didn't see my qualities yet, so I will show more and more. Fans belum, para penonton Interista belum melihat kualitasnya dia sama sekali. Dia akan berusaha. Gagliardini nih sempat ngomong juga, I always try to be ready when I'm called into question. It is not always easy. Do we have fun with Inzaghi? I would say yes. We have more freedom of movement. Gue selalu siap untuk menjawab pertanyaan. Ketika dimainkan gue selalu siap. Ini nggak pernah mudah. Apakah kita bersenang-senang di permainan Inzaghi ball?
tentu saja iya. Kita mempunyai kebebasan dalam movement. Ini iya memang Inzaghi kiri kanan nggak jelas, nggak kayak Conte kan, rigid banget gitu, sayap terus. Thiago Motta, salah satu legenda kita juga dari treble ngomong gini, I want to thank the Inter fans. During the match, we are always attentive only to the match, but I will never forget what we did together in this club. I thank everyone. Saya berterima kasih untuk seluruh fans Inter. Ketika pertandingan dia fokus di lapangan, tapi gue nggak pernah melupakan semua yang terjadi selama Motta bermain di Inter. Mana lagi ya yang menarik? Nah ini Inzaghi lagi nih. What are we aiming for Christmas? We must continue like this. We have made many consecutive useful result, but we must continue. Apa yang kita tuju di Christmas? Apa target kita di Christmas? Kita harus melanjutkan permainan seperti ini. Kita ada banyak sekali hasil yang berkelanjutan dan kita harus terus melanjutkan. Ada kemenangan back to back dan kita terus melanjutkan. We have seen Napoli dan Milan. Kita udah mulai melihat Napoli dan Milan. Atalanta play very well. We must continue like this. Ya betul banget. Atalanta terus mepet kita. Jangan sampai kita nggak bisa ngejar Milan dan Napoli tapi malah tergelincir. Sampai di sini kayaknya udah semuanya. Arturo Vidal dan Vecino main di babak kedua. Gue juga bingung kenapa Vidal lebih dipilih. Mungkin buat jaga-jaga kali ya nanti lawan Roma supaya dia fit. Dia baru sembuh dari penyakit apa nggak jelas. Lawan Roma kita pasti lawan tanpa De Vrij, pasti tanpa Ranocchia. Nah, gue nggak tahu. Semoga Bastoni bisa main. Berarti sebelah kiri kemungkinan masih Di Marco. Pasti kecapean banget Di Marco sama Perisic yang belum ada istirahatnya. Brozovic juga belum ada istirahatnya. Tapi Barella kemarin nggak main sama sekali. Sebagai informasi aja tuh, kemarin lawan Spezia kita tanpa pelapis di lini pertahanan nggak ada sama sekali kalau nggak salah. Sama back kiri nggak ada sama sekali. Kita udah main semua, nggak ada Kolarov. Sementara di lini depan Korea ada satu peluang bentur tiang, tapi Korea masih belum menunjukkan tajinya. Dia belum bisa meliuk-liuk kayak Alexis Sanchez. Dia belum menunjukkan second striker yang sebenarnya. Kalau teman-teman gini udah puas belum sama Korea? Korea tuh yang gue dinginkan ya mainnya ke Alexis Sanchez, jemput bola, dribble, ini pola enggak, gampang banget, capek pula. Aduh. Nanti lawan Roma juga yang menarik, Dzeko nih bakal selebrasi gak ya? Kalau menurut teman-teman gimana? Optimis kita menang lawan Roma? Mereka tanpa Tammy Abraham dan Karsdorp. Sampai ketemu di... Oh iya, sebelum lupa, bagi teman-teman yang usahanya pengen gue promosiin, silakan isi link yang ada di bawah Google Form biar gue tahu IG-nya apa, ntar gue tampilin, gue sampein. Gak ada berbayar sama sekali, kita berbagi manfaat aja. Sampai ketemu di cerewetan Inter berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.